Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multiplicative functions atau fungsi multiplikatif. Ya, fungsi multiplikatif merupakan salah satu fungsi dalam bidang bulat yang memenuhi kriteria yang disyaratkan seperti pada definisi yang telah kita buatkan ini. Sebelum kita masuk ke definisi fungsi multiplikatif, kita lihat dulu contoh-contoh fungsi multiplikatif dalam konsep teori bilangan yang cukup terkenal, yaitu fungsi P Euler. Kemarin kita sudah bahas fungsi P Euler, tapi kita belum bahas detailnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas detail fungsi P Euler. Kemudian fungsi tau, yaitu fungsi yang merupakan banyak faktor dari satu bilang bulat, banyak faktor positif dari satu bilang bulat. Oke, sementara fungsi sigma yaitu jumlah faktor positif dari suatu bilang bulat. Dan kemudian yang terakhir fungsi Mobius. Fungsi Mobius, ya, fungsi khusus juga ya. Jadi fungsi P Euler tadi adalah fungsi apa yang kemarin kita bahas, yaitu banyaknya bilangan yang kecil dari suatu bilang bulat tapi relatif prime dengan bilang bulat tersebut. Ya. Untuk lebih jelasnya apa itu fungsi multiplikatif, kita lihat definisi berikut. Definisi ya, fungsi multiplikatif, suatu fungsi atas bilang bulat f. Jadi suatu fungsi atas bilang bulat, nama fungsinya f. Suatu fungsi atas bilang bulat, sebutlah namanya f. Dikatakan fungsi multiplikatif jika f mn sama dengan fm dikali fn ketika m dan n relatif prima. Ketika m dan n relatif prima, ingat ya. Fnn sama dengan fm dikali fn ketika m dan n relatif prima. Nah, di sini sudah kita sediakan sebuah contoh. Contohnya yaitu fn sama dengan 1. Fn sama dengan 1 untuk setiap n elemen n adalah fungsi multiplikatif. Kenapa? Yang pertama, berapapun fn, berapapun n-nya, ya tetap aja ya. Berarti kita lihat ya. Berarti kalau kita buatkan fm dikali n, mau mn-nya bilang relatif prima mau tidak, itu sama dengan 1 ya. Karena berapapun n-nya dia tetap 1. Sementara 1 itu bisa kita tulis sebagai 1 kali 1. Fm berapa? Fm 1, Fn 1 juga. Ya. Jadi dari sini bisa kita lihat Fm kali N sama dengan Fm dikali Fn juga. Ya. Jadi dengan mudah aja kita cek ya. Nah, terlebih lagi kalau untuk ini tidak harus pula Mn-nya bilangan relatif prima. Ya. Jadi yang penting ya, kita tidak pedulikan ya apakah kalau Mn-nya tidak saling relatif prima dia harus Fm n sama dengan fm dikali fn, tidak harus ya. Nah, tapi kalau sama ya boleh saja, tidak harus pula tidak boleh gitu ya. Jadi yang disyaratkan itu kalau mn-nya relatif prima harus. Oke, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat teorema yang berhubungan dengan fungsi multiplikatif, yaitu teorema dasar untuk fungsi multiplikatif. Apa itu teorema dasar untuk fungsi multiplikatif? Misalkan f fungsi multiplikatif dan n adalah satu bilang bulat positif dengan bentuk kanonik n sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali sampai PK pangkat AK. Dengan P1 sampai PK itu bilangan prima. Ingat dari sini ya, P1 P2 sampai PK itu bilangan prima. Nah, maka Fn sama dengan Fp1 pangkat A1 dikali sampai FPK pangkat AK. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, karena kita bicara dalam bilang bulat, berarti kita bisa membuktikan ini dengan menggunakan induksi matematika. Ya, akan dibuktikan dengan prinsip induksi matematika. Nah, yang mananya yang kita induksi gitu? Ya. Yang kita induksi yaitu banyaknya perkalian dari ini P1, P2, PK sampai PK ya. Nah, itu yang kita induksi gitu. Ya. Misalkan yang pertama untuk
N sama dengan 1, berarti kita tuliskan misalkan N sama dengan P1 pangkat E1 gitu. Ya, dari sini ya otomatis Fn sama dengan F P1 pangkat E1. Oke. Trivial ya. Tidak perlu kita cek-cek gitu. Ya. Biasanya ini sudah cukup ya sebenarnya untuk langkah induksi, tapi untuk membuat kita lebih yakin, kita coba pula untuk N sama dengan 2 misalnya. Kita misalkan N-nya sama dengan P1 E1 dikali P2 pangkat E2. Jadi kalau N sama dengan 1 itu maksudnya satu bilangan prima, perkalian dari satu faktor primanya cuma ada 1, yang N sama dengan 2, faktor primanya ada 2 gitu ya. Ya. Oke. Karena P1 dan P2 itu bilangan prima berbeda, berarti perhatikan apa yang kita miliki, yaitu FB dari P1 pangkat E1 dengan P2 pangkat E2. P ini faktor prima, faktor primanya tidak ada yang berisan, berarti FB nya adalah 1. Karena dia relatif prime, berarti F dari M itu sama dengan F P1 E1 dikali P2 E2, diperoleh sama dengan, karena dia saling relatif prima, berarti F P1 pangkat E1 dikali F P2 pangkat E2. Kenapa bisa demikian? Ya, ingat definisi dari fungsi multiplikatif itu sendiri. Apa definisinya? Fm dikali N sama dengan Fm dikali Fn ketika M dan N-nya relatif prima. P1 E1 dengan P2 E2 itu relatif prima, berarti F P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 sama dengan F P1 pangkat E1 dikali F2 pangkat E2. Nah, oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Apa artinya ini? Berarti F N, kalau N-nya itu sama dengan F P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 sampai PK pangkat EK, itu sudah sama dengan F P1 pangkat E1 dikali F P2 pangkat E2 dikali seterusnya sampai F PK pangkat EK. Ya, langkah induksi apa yang kurang? Yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K plus 1. Ya, sekarang perhatikan, karena bilangan primanya berbeda, berarti FB dari P1 pangkat E1 dikali P2 pangkat E2 dikali dan seterusnya sampai PK pangkat EK dengan PK tambah 1 pangkat EK tambah 1 sama dengan apa FB-nya? Ingat tadi dia bilangan prima berbeda, karena PK tidak ada dalam ini, berarti FB-nya otomatis 1. Ya, kalau FB-nya 1 berarti kita punya apa yang kita miliki? Saya sambung di sini saja. Apa yang kita miliki? Berarti F P1 pangkat E1 dikali seterusnya sampai PK pangkat EK dikurung dikali F dikali PK tambah 1 pangkat EK tambah 1 itu sama dengan F P1 pangkat E1 dikali seterusnya sampai PK pangkat EK dikali dengan F PK tambah 1 pangkat EK tambah 1. Nah, ini tadi apa? Ini dari asumsi yang ini adalah FP1 dikalikan sampai FPK. Berarti ini sama dengan FP1 pangkat E1 dikali F P2 pangkat E2 dikali dan seterusnya dikali F PK pangkat EK dikali lagi yang terakhir F
PK tambah 1 pangkat IK tambah 1. Dengan demikian kita berhasil membuktikannya secara induktif gitu. Ya, jadi terbukti ya untuk n sama dengan 1 benar, n sama dengan 2 benar, dan n sama dengan k tambah 1 juga benar. Ya. Teorema dasar untuk fungsi multiplikatif ini akan kita gunakan untuk membuktikan berbagai sifat dalam keempat fungsi yang kita paparkan di depan ini. Ya, oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.